Jemaat Tuhan, Shalom. Shalom. Kita merenungkan firman Tuhan dalam tema hidup dengan rasa cukup. Saudara, Injil Lukas pasal 3 memuat kisah pelayanan Yohanes Pembaptis saat dia mulai tampil dan mengajar sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Pengajaran Yohanes Pembaptis itu tentang pertobatan. Karena itu dia membaptis, tetapi dia sampaikan juga seruan-seruan pertobatan. Banyak orang berkumpul, atau lebih tepatnya mereka berkerumun untuk mendengarkan pengajaran itu, lalu memberi diri mereka untuk dibaptis, yang tentu saja diawali dengan pertobatan. Di antara kerumunan orang banyak itu, ada pemungut-pemungut cukai, ada juga prajurit-prajurit. Kepada Yohanes Pembaptis yang mengajarkan tentang pertobatan, sebelum membaptis orang-orang, prajurit-prajurit bertanya kepadanya, "Kalau begitu, Guru, apa yang harus kami lakukan dalam kaitan dengan pertobatan?" Lalu Yohanes Pembaptis menjawab mereka, katanya, "Jangan merampas dan jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gaji." Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, pada kisah yang lain dalam Injil Matius pasal yang ke-6 dengan perikop hal berdoa. Salah satu bagian doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya berbunyi, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Kedua cerita ini kemudian memunculkan satu pertanyaan mendasar untuk kita renungkan bersama pagi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, cukup itu berapa? Kita renungkan pertanyaan ini. Cukup itu berapa? Kalau prajurit dalam kaitan dengan pertobatan, Anda dilarang untuk memeras, Anda dilarang untuk merampas, engkau harus bercukup atau mencukupkan dirimu dengan gajimu, maka cukup itu berapa? Sebab bisa jadi dia punya kebutuhan yang banyak. Cukup itu berapa? Kalau berdoa dan meminta, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya," maka makanan yang secukupnya itu berapa porsi? Berapa jenis, berapa piring baru dikatakan cukup? Atau berapa jenis menu ada di atas meja baru bisa dibilang cukup? Cukup itu berapa? Supaya dengan demikian, saat kita tahu cukup itu berapa, maka kita bisa hidup dengan rasa cukup. Saudara-saudari yang terkasih dalam pengajaran iman Kristen, cukup itu adalah batas yang membatasi seluruh keinginan manusia, supaya keinginan itu tidak berubah menjadi keserakahan. Karena itu cukup sesungguhnya bukan soal angka. Cukup itu dalam iman Kristen itu soal keyakinan bahwa Allah telah mencukupi segala keperluan kita, dan dampaknya adalah kita terbebas dari keinginan-keinginan yang tidak perlu. Jadi dalam diri manusia ada keinginan-keinginan yang perlu, tapi ada juga keinginan-keinginan yang tidak perlu. Dan saat kita berani untuk bilang cukup, saat itu kita sudah membebaskan diri kita dari keinginan-keinginan yang tidak perlu. Itu pengajaran iman Kristen.
Maka orang-orang yang hidup dengan rasa cukup itu bukan berarti mereka tidak punya keinginan. Orang-orang yang hidup dengan rasa cukup itu bukan berarti mereka tidak membutuhkan uang. Bukan berarti mereka tidak perlu menabung untuk masa depan. Bukan berarti mereka berpasrah diri terhadap status quo. Orang-orang yang hidup dengan rasa cukup itu juga punya keinginan. Tapi keinginan mereka diletakkan di dalam kemurahan Allah dan kemudian diberi batasan supaya keinginan itu tidak berubah menjadi keserakahan. Karena apa? Karena keserakahan itu selalu menginginkan lagi, dan lagi tanpa pernah dia merasa puas. Itu keserakahan. Seperti gambaran Amsal pasal 30 ayat 15 dan 16. Di situ tulis begini, ada 4 hal di bumi yang tidak pernah berkata cukup. Yang pertama itu dunia orang mati. Dunia orang mati tidak pernah bilang cukup. Yang kedua, rahim yang mandul. Rahim yang mandul juga tidak pernah berkata cukup. Selalu menginginkan. Yang ketiga, bumi yang tidak pernah puas dengan air. Dan yang keempat, api yang tidak pernah berkata cukup. Karena itu firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, ingat, waktu kita datang ke dalam dunia ini, kita tidak bawa sesuatu apapun. Dan nanti saat kita kembali, kita keluar dari dalam dunia ini, kita juga tidak bawa sesuatu apapun. Karena itu cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Bacaan kita bilang asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah itu. Tapi kemudian bacaan kita juga menulis, tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara garis bawahi kata ingin kaya pada ayat 9. Kita garis bawahi kata ingin kaya, mereka yang ingin kaya terjatuh dan seterusnya. Ketika keinginan untuk menjadi kaya itu menjadi out of control, menjadi tidak terkendali, menjadi menggebu-gebu keinginan untuk menjadi kaya. Saudara perhatikan ayat 9 itu. Keinginan yang menggebu-gebu untuk jadi kaya, keinginan untuk menjadi kaya yang tidak terkendali itu, dia menjadi titik awal kejatuhan. Jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam jerat, jatuh dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Lalu kemudian saudara perhatikan, orang yang ingin kaya yang tidak terkontrol itu, dia bukan hanya sekedar jatuh, tapi firman Tuhan juga mencatat bahkan dia sampai tenggelam dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi jatuh, lalu tenggelam, cikal bakalnya dari keinginan untuk menjadi kaya, dan keinginan itu tidak lagi terkontrol. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, saya ajak saudara untuk membuka surat Yakobus. Mari kita buka Alkitab kita dari surat Yakobus pasal 1. Surat Yakobus pasal 1, kita akan baca sama-sama ayat 14 dan ayat 15. Dari surat Yakobus pasal 1, mari bersama-sama baca ayat 14 dan 15, kita mulai. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dituahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, keinginan-keinginan yang tak perlu, keinginan-keinginan yang tak mengenal kata cukup,
bukan hanya menjatuhkan kita, tapi juga menenggelamkan kita. Apabila keinginan-keinginan itu tidak dapat kita kontrol, kita lupa bahwa kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita, dan kemudian kita membuahi keinginan itu. Firman Tuhan katakan, saat keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan kalau dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Lagi-lagi firman Tuhan dalam bacaan kita pada ayat yang ke-10 menulis, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Maka, jemaat Tuhan yang terkasih, hidup dengan rasa cukup itu bukan hanya menolong kita terbebas dari keinginan-keinginan yang tak perlu, tapi hidup dengan rasa cukup itu sesungguhnya juga melatih hati kita untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Bahwa benar mungkin saja gaji seorang prajurit dalam Injil Lukas pasal 3 mungkin tidak cukup memenuhi kebutuhannya, tapi Tuhan pasti punya cara untuk menyediakan yang dia perlukan. Terbebas dari keinginannya untuk menjadi kaya dengan cara memeras atau mengambil hak orang secara paksa. Hidup dengan rasa cukup itu justru melatih hati kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan, supaya nanti saudara dan saya bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk menyediakan yang kita perlukan juga dalam kecukupan. Firman Tuhan juga berkata, kalau engkau setia beribadah, tapi kemudian dalam menjalani hidupmu engkau membuahi keinginan yang tak perlu, maka ibadahmu menjadi sia-sia. Sebab ibadah yang disertai dengan rasa cukup, karena firman Tuhan, dia memberi keuntungan yang besar. Apa keuntungan besar yang diberikan dari ibadah yang kita lakukan yang disertai dengan rasa cukup? Keuntungan besar itu adalah saya dan saudara terhindar dari kejatuhan, bahkan terhindar dari tenggelam dalam kebinasaan dan kehampaan oleh karena keinginan untuk menjadi kaya dan kecintaan kita yang luar biasa besar terhadap uang. Ibadah kalau disertai dengan rasa cukup akan memberi keuntungan yang besar. Jadi sederhananya begini Bapak, kita ibadah setiap minggu. Kita datang, kita memuji Tuhan, ya, kita bernyanyi, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya, kita mengaku dosa, kita bilang kita tunduk pada pengaturan Tuhan, kita percaya pada penyertaan dan penyediaan yang Dia sediakan untuk mencukupi segala yang kita perlukan. Tapi selepas ibadah itu, kita berpaling dan kita mulai mengejar keinginan-keinginan yang tak perlu. Itu yang dimaksudkan oleh bacaan kita. Kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup, dia beri keuntungan yang besar. Saya menutup khotbah pagi ini dengan menceritakan satu kisah lain dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dalam kisah pengembaraan bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun, Keluaran pasal 16 mencatat cerita ini. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut karena mereka lapar. Jadi bukan hanya haus, tapi mereka juga lapar dan mereka bersungut-sungut. Kepada Musa mereka bilang, kami hidup di tanah Mesir, kami duduk berhadapan dengan kuali besar yang isinya daging, kami makan roti meskipun kami budak, tapi kami menikmati segala sesuatu untuk kehidupan kami. Sekarang kau bawa kami keluar dari negeri itu, hanya untuk buat kami mati sia-sia di padang gurun sebagai orang-orang yang lapar. Tuhan mendengarkan sungut-sungutan itu, dan melalui Musa dan Harun dia sampaikan bahwa dia akan menurunkan hujan roti dari langit dan juga burung puyuh. Hujan roti itu pada waktu pagi dan hujan burung puyuh pada waktu senja. Dengan catatannya adalah setiap orang
mengambil sesuai dengan kebutuhannya, satu orang satu gomer, tidak boleh lebih, sebab besok nanti Allah akan menyediakan lagi. Tapi beberapa orang atau mungkin sebagian mereka tidak percaya dengan janji pemeliharaan itu. Mereka mengambil lebih hujan roti dari langit, mana itu. Mereka mengambil lebih dan menyimpan seolah-olah besok Tuhan tidak akan kasih. Tapi apa yang terjadi? Keesokan harinya mana itu didapati busuk dan kemudian berulang. Berapa banyak kali kita mengabaikan janji Tuhan, janji pemeliharaan, ketika Dia bilang cukup, ketika Dia bilang ambillah dengan cukup, ketika Dia bilang mintalah dengan cukup, sebab segala sesuatu yang kau butuhkan nanti tetap akan aku berikan juga dengan cukup. Tapi seringkali kita minta cukup, tapi saat itu disediakan, kita mengambil berlebih-lebihan. Dan kita mengabaikan janji pemeliharaan bahwa nanti Dia akan sediakan lagi. Itu menjadi dosa besar umat di hadapan Allah ketika mereka meragukan janji penyertaan Tuhan. Dan itulah yang dimaksudkan oleh surat Yakobus, bahwa manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Kita semua ini dicobai oleh keinginan kita sendiri, termasuk keinginan untuk menjadi kaya, keinginan untuk menyimpan secara berlebih-lebihan, yang keinginan itu diwujudkan dengan cara-cara yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mereka yang hidup dengan rasa cukup, sesungguhnya mereka tidak pernah khawatir akan hari esok. Bukan berarti mereka tidak punya keinginan atau mereka tidak butuh uang. Mereka memerlukan semua itu, tapi mereka tidak hidup dalam kekhawatiran tentang hari esok, sebab segala sesuatu berlangsung di dalam pemeliharaan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, cukup itu berapa? Cukup itu bukan soal angka. Cukup itu soal keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Dan keyakinan itulah yang pada akhirnya akan membawa kita terbebas dari keinginan-keinginan yang tidak perlu. Cukup itu batas. Kalau sudah sampai pada batas, berhenti sudah di situ. Tuhan berkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.